Alif Bata. Itu bergitar, cari deh Alif Bata. Oke. Balik lagi. Pertama kali ini konten pertama YouTube pertama bersama Bang Panji Idola. Parah. Masa idolanya saya? Iya, idola serius, Bang. Harusnya idolanya siapa gitu, Zlatan Ibrahimovic gitu atau siapa gitu yang terkenal. Pasti kalian belum tahu karena dia bukan Deddy Corbuzier, bukan. Jadi dia masih agak kagok nih, Bang. Gak apa-apa, santai aja. Pakai sampai nulis itu loh, sampai bikin nulis pertanyaan. Bagusnya seperti itu. Daripada nggak disiapin terus nggak jelas nanyanya kemana-mana. Iya, nggak apa-apa. Oke, pertama kali. Jadi buat latar belakang, pertama kali ketemu Bang Panji itu, gue kenal Bang Panji itu emang udah kenal dari Kena deh. Itu udah pasti udah kenal, tapi nggak ngeh kalau itu Bang Panji ya. Itu paling ketemu pertama kali itu di Liverpool. Betul. Pada saat itu 2016 ya? 2016 Mesake Bangsatku yang Garuda Indonesia. Oh, 2014. 2014. Nah, 2014. itu gue di calling tuh, Geza. Kan gue ketua PPI Liverpool. Geza dari London. Geza, ada Panji nih ke Liverpool. Kan emang flat gue itu kan apartemen. Tempatnya orang mengadu nasib lah kalau ke Liverpool. Tidurnya di gua aja terus. Oh iya. Kenapa? Karena lu predator sebenarnya. Itu gara-gara yang kasus anak Manchester. Nah, itu dia. Lu jangan korban. Ya mungkin lo korban gak sadar kan, korban gak sadar. Nah, habis itu ketemu lah sama Bang Panji keliling Liverpool. Nah, itu aja pertama. Ya, waktu itu tuh karena sebenarnya gue show-nya tuh di London, tapi sponsor gue Garuda. Tapi hati di Manchester. Iya. Garuda mengharuskan gue bikin konten ngeliput ke Liverpool, ke store-nya. Terus karena Liverpool sama Manchester cuma beda sejam ya? Sejam, pakai kereta. Akhirnya gue jadinya Liverpool dulu baru ke Manchester atau sebaliknya sih? Liverpool dulu ya? Hujan-hujanan tuh waktu itu. Iya, gue inget. Hujan-hujanan dingin banget. Tio. Betul. Terus ke Anfield ya. Iya. Gua tuh itu pakai bus tuh. Hey fans Liverpool, saya aja udah ke Anfield. Ayo, Anda belum. Karbitan Anda. Kita semua karbitan sih sebenarnya. Tapi buat gue ya, dan ini bukan dimaksudkan, maksudnya nggak merendahkan sama sekali, tapi waktu gue ngelihat Anfield itu feel-nya tuh kayak Stadion Lebak Bulus menurut gue. Jadi nggak gede banget, tapi lu bisa ngerasa, lu bisa ngerasa bahwa ini tempat sih ada sejarahnya gitu. Dibandingkan dengan yang mahal sih. Dan dia kayak City juga gede tapi kering. Beneran dah. Terus gue ini juga bangga juga ngelihat Garuda Indonesia di baju-baju latihannya Liverpool. Iya, tetap bangga. Itu jadi waktu lu masuk ke store-nya Liverpool, dia ada section latihan. Nah, seluruh section latihan itu kemanapun lu ngeliat tuh logo Garuda Indonesia. Nah, ada bangganya juga. Pas selama gue di Liverpool pun diundang sama Garuda. Ketua PPI Liverpool karena mahasiswa ikut nonton. Dia pernah dapat situ. Ya lu juga nggak suka Liverpool kan? Nggak suka. Itulah gue suka. Lu MU kan? Gue MU tapi tinggal di Liverpool. Iya, itu gimana? Kurang tragis apa coba? Nggak pernah gue pakai baju MU di Liverpool ya kayak. Gue aja pernah gue pakai baju di Liverpool. Tapi gue lagi di area Everton-nya. Tapi tetap gue tutup pakai hoodie. Ya betul sekali, ketemunya di situ 2014. 2014 abis itu gue ngikutin sehari doang kan kita? Sehari doang, nggak sih lanjut ke Manchester karena mau stadion tour, foto Berdebay FC kan, gue ngeliat banget. Habis itu baliklah ke Jakarta nonton yang itu tuh, yang Juru Bicara. Ya. Juru Bicara itu masuk Kokas. Habis itu ini Komodo Menai udah beli, diundur tapi tim pegang tiket. Tim tahan tiket. Nah itu bagus. Selanjutnya nih keadaan kahar udah habis mungkin yang di itunya ya, streaming. Iya. Mantap. Itu bener. Tapi setelah pas acara pas ketemu Bang Panji di Liverpool itu langsung lah tuh searching. Tapi kita pernah ketemu di bandara nggak sih? Iya, benar di airport pernah. Di luar negeri kan? Enggak. Di Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta ya? Gue lagi jemput bokap, nah lu baru pulang. Sering ketemu sama juga di acaranya
Itu yang orang luar negeri yang PPI. bukan yang di Kokas juga, Diaspora. Oh, kita ketemu di situ juga. Ya, betul. Sering ketemu. Kayaknya gue dikuntit deh. Dibuntutin. Tapi abis itu semenjak itu gue langsung searching tuh YouTube semua karya-karya Abang Panji itu, sampailah menjadi gue terinspirasi lah kasarnya di bagian pendidikan yang mana ya, jangan samakan monyet jangan berenang. Kalau kamu mau menilai kepintaran seekor ikan dari cara memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidup. Nah, itu dia yang dapat habis itu. Itu sebenarnya kutipan dari Einstein. Dia itu habis itu main jangan belajar, main adalah belajar dengan sukarela. Betul. Itu juga kutipan seorang kawan, tapi lupa juga ketemu satu workshop, satu seminar. Dia yang bilang. Nah, itu yang gue pakai terus dan sampai sekarang pun ternyata ya pada senang dengan itu. Makanya tergeraklah gue bikin YouTube. Pertama kali ini konten collab pertama dengan artis Indonesia. Luar biasa. Hitungannya bukan sama artis dong, sama temen berarti kan. Oh iya. Kebetulan temennya artis. Temennya artis. Gitu. Nah, maksud dan tujuan gue di sini adalah bikin konten yang mengenai anak muda sekarang nih kan, mereka judulnya itu sekarang mahasiswa versus sekarang. Artinya ada nggak sih pengaruh Bang Panji pada saat kuliah? Kok nyampainya ke jadi stand up gitu? Itu sangat banyak sih sebenarnya. Kuliah dulu di mana, Bang? Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Di ITB. Betul. Nyampe ke stand up. Betul. Tapi gue sangat mengatribusikan karir stand up gue tuh di kampus tersebut memang dalam banyak hal, baik dari sisi lingkungan kampusnya maupun dari sisi kurikulum. Mungkin kita mulai dari kenapa milih seni rupa, Bang? Apa SMA-nya? Jadi yang gue tahu, gue tuh dari kecil tuh gue pikir gue tuh pengen jadi komikus. Gambar komik. Karena gue suka gambar komik, suka baca komik, suka gambar komik. Waktu gue SD kelas 3, gue kan buku tulis biasa gitu. Kan kalau lu buka kan ada kelihatan jegrekannya tuh. 1, 2, 3, 4, 5 dicopot, terus dijegrek, terus gue gambar di situ. Terus dikelilingin di kelas tuh. Jadi dari SD tuh kelas 3 tuh gue udah punya karya dalam bentuk komik yang dikelilingin. Sampai ada disita. SMP juga gue bikin komik, SMA juga gue bikin komik. Komik gue juga disita, tapi kali itu karena porno. Komiknya porno. Nah, seperti umumnya anak SMA, gue nggak bener-bener tahu gue mau jadi apa. Gue pikir gue tahu, ada bayangan lah gitu. Kayaknya SMA gue sempat masih ngayal-ngayal pengen jadi atlet deh. Atlet basket atau atlet bola basket sih lebih tepatnya. Terus suatu hari di Gons itu, di Gonzaga, kalau lu telat itu lu baru bisa masuk di jam berikutnya. Jadi misalkan lu jam 7:07 nyampe, pagar udah keburu tutup, lu mesti nunggu sampai jam 8. Nah sambil nunggu jam 8 ya makan di depan. Sekarang di depan gue ketemu sama alumni yang udah masuk ke ITB Seni Rupa, namanya David Tarigan. David itu kalau cerita emang berapi-api. Dia cerita tentang kuliah seni rupa. Pas gue denger dia mendeskripsikan kampus seni rupa, wah ini kayaknya untuk gue nih, karena gue pengen jadi komikus. Sejak itulah gue menargetkan diri untuk kesana. Langsung itu dapat di ITB? Pokoknya baru cita-cita. Terus gue nanya-nanya gimana caranya. Terus ternyata teman-teman gue ada juga yang mau ngambil seni rupa ITB. Dimulai dengan ngambil form. Jadi waktu itu kita ke Bandung, karena ngambil formnya harus di Bandung, harus ke ITB-nya, harus ke FSRD. Jadi gue sama nyokap gue sama temen gue Naldo almarhum tuh ke Bandung tuh untuk ngambil formulir. Balik dari situ kami ngelewatin Sabuga. Lu pernah ke Bandung gak sih? Pernah. Lu tau Sabuga gak? Iya. Sasana Bunda Ganesha yang kayak fungsional, tapi di luar tuh ada lapangan bola sama ada lapangan basket banyak banget. Baru tuh, waktu itu baru banget. Waktu lewat gue sok minggir. Mobil gue suruh pinggir, gue turun dari mobil, gue ngeliat astaga. Jadi tuh kayak lembah ke bawah. Dari atas tuh kelihatan lapangan bola, hijau banget, bagus banget, rumput gitu. Terus lapangan basket ada 3 biji, lapangan tenis, ada jogging track, ada kolam renang. Terus gue dari atas ngeliat, wah gila sih, gue harus masuk nih. Impian banget. Gue harus masuk kampus ini. Aneh sih memang. Jadi pertama gue pengen masuk ITB karena
pengen masuk seni rupanya, tapi juga karena pengen menikmati fasilitas olahraganya. Belakangan akhirnya kejadian juga tuh main basket dan main bola di situ. Tapi gue langsung wah gue harus banget. Abis itu dalam rangka gue memastikan diri pengen keterima, gue ikutan kursus namanya Villa Merah. Villa Merah itu kayak kursus persiapan menuju ujian FSRD. Ya udah gue ikut ujian Villa Merahnya, si teman gue Naldo nggak ikutan. Terus gue ujian, terus gue keterima, masuk deh gue. Itu susah, maksudnya kan biasa tuh anak SMA mereka dengan idealisnya dia. Nah, gimana meyakinkan Bang Panji itu meyakinkan orang tua kalau seni rupa ini ada loh masa depan. Biasanya orang tua pasti mikir, lu ngapain sih seni rupa ngelukis doang, kan pasti pikiran sederhana gitu. Iya, tapi gue bersyukur karena orang tua gue nggak kayak gitu. Oh gitu. Gue juga nggak ngerti. Nah ini dia nih. Gue nggak ngerti kenapa orang tua gue mengizinkan seni itu. rupa. Jadi bokap nyokap gue tuh tidak pernah menginginkan gue kayak mereka. Ambil contoh, bokap gue karateka, terkenal bahkan di Indonesia. Tapi gue nggak ikutan. Padahal bokap gue dan 7 orang lain itu kan yang kalau nggak ada bokap gue nggak ada karate di Indonesia karena dia orang pertama yang bawa karate ke Indonesia. Bokap gue itu kuliah di Tokyo Denki University, terus belajar karate dari muridnya Nakayama. Nakayama itu murid langsung dari Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi itu yang menciptakan karate. Jadi waktu bokap gue balik ke Indonesia sama teman-temannya mendirikan Inkai. Jadi kalau semua anak Inkai nonton ini, itu tuh karena bokap gue, Sabet Muksin, Nardi dan 4 orang lainnya. Jago dong Bang. Jago orang bokap gue dan 7. Lu jago dong. Nah gue nggak suka karate. Jadi bokap gue bahkan coba lu bayangin, kalau lu adalah Bambang Pamungkas, mungkin lu kepikirannya anak lu pengen jadi bola, main bola gitu. Walaupun Bambang BP sih enggak, tapi bokap gue nggak pernah maksa gue untuk jadi karateka. Nyokap gue juga nggak pernah maksa gue untuk kerja di perbankan. Bokap gue juga nggak maksa gue untuk bisa eksakta gitu. Jadi emang orang tua gue tuh nggak pernah maksa. Tapi kenapa mereka mengizinkan gue masuk seni rupa? Gue juga nggak ngerti. Kemungkinan besar karena mereka tahu gue suka gambar. Udah gitu doang. Gue emang suka gambar. Terus ketika gue bilang gue masuk seni rupa ITB, nggak ada perlawanan. Mungkin karena nama ITB-nya. Karena gue nggak kepikiran pengen masuk IKJ walaupun ada. IKJ. Karena yang gue tahu senior gue alumni Gonzaga, si David tadi kan masuknya seni rupa ITB. Terus gue nggak pernah ke Bandung, tapi nggak inget lah, gue cuma datang nginap segala macam, nggak punya kesan akan Bandung. Dan ini rantau, jadi gue juga nggak ngerti tuh kenapa bokap nyokap gue ngizinin. Tapi ya akhirnya gue ngambil formulirnya, gue coba. Iya itu kali ya, jadi bokap nyokap gue tuh memperjuangkan untuk gue mau ke Bandung ngambil, memperjuangkan supaya bisa punya duit untuk Villa Merah, memperjuangkan untuk gue ujian, dan akhirnya keterima juga gue. Dan nggak ada pertentangan sih, nggak ada pertentangan. Adik gue pada akhirnya kuliah di Unpar juga. Dan selama kuliah enjoy aja. Maksudnya dengan belajar IPK, IP, ngaruh nggak? Selama 4,5 tahun gue kuliah, gue tidak pernah ngerasa benci dengan apa yang gue lakukan. Seluruh mata kuliahnya tuh. Iya, bahkan termasuk mata kuliah yang kan kalau desain produk tuh ada fisika dan ada matematika. Dan sebenarnya waktu gue SMA gue nggak gitu suka fisika matematika, tapi karena gue desain produk, gue jadi paham konteks kenapa gue mesti ngerti matematika dan fisika. Dan ketinggalan memang, maksudnya nilainya nggak bagus-bagus amat. Kalau nggak salah gue selesai dengan nilai C deh. Gue lupa nilai gue nggak bagus, kayaknya fisikanya B. Nilai gue nggak bagus, tapi gue nggak merasa tersiksa karena saat itu gue ngerti kenapa. Bahkan waktu gue bikin tugas tingkat 3 gue hologram, gue banyak sama teknik fisika. Dosen pembimbing gue Kusmayanto Kadiman yang jadi menteri Menristek. Sekarang ini udah lewat zamannya SBY. Jadi gue yang nggak suka eksakta dan gue nggak suka fisika, nggak ngerasa terbebani ngelakuin itu waktu gue kuliah karena gue tahu konteksnya. Ini emang untuk kebutuhan gue. Untuk hologram gue mesti belajar sama fisika gitu-gitu. Nah berarti pada saat memutuskan seni rupa nggak ada. Maksudnya untuk karir kedepannya itu gue pikir cuma pengen jadi komikus. Gue pikir jalan untuk jadi komikus masuk seni rupa. Walaupun nggak tahu nanti jadinya apa, maksudnya mau. Dan pada akhirnya gue nggak jadi. Jadi gini, gue masuk seni rupa dengan target masuk DKV, desain komunikasi visual, desain grafis di zaman gue. Tapi gue nggak tahu kampus lain seperti itu juga atau enggak ya. Jadi di seni rupa tuh pertama tuh TPB, tahap persiapan bersama. Cuman seni rupa dan desain. Seni rupa nanti dibagi lagi, lukis, grafis, patung,
sama tekstil zaman gue. Desain dibagi lagi, desain grafis, desain interior, desain produk. Sama desain apa ya? Apa desain tekstil ya? Gue lupa deh. Dibagilah kayak gitu. Terus target gue tuh masuk desain grafis. Tapi karena banyak yang pengen masuk desain grafis, maka yang masuk yang nilai-nilainya paling bagus. Yang nilainya nggak bagus, kelempar ke pilihan selanjutnya. Maksud gue mesti milih strategis nih. Gue yang mana ya, nilai gue nggak bagus pasti. Kalau gue masuk di kafe pasti gue kepental. Ya udah gue langsung masukin desain produk jadi pilihan utama gue dan langsung masuk. Dan bersyukur juga gue masuk desain produk karena secara keilmuan sebenarnya lebih kepake sama diri gue sekarang ketimbang hanya di kafe. Ya. Karena secara prinsip desain produk adalah mendesain sebuah produk. Kalau di kafe kan desain komunikasi visual. Jadi ada aspek komunikatifnya dan ada aspek visualnya. Bahkan dulu lebih sempit lagi desain grafis, cuman graphical. Desain produk tuh pada intinya adalah membuat sesuatu yang tangible bisa dipegang orang, produk gitu. Bisa desain produk industri yang industrial, bisa juga enggak gitu. Kayak tidak didesain untuk produksi massal gitu lah. Jadi nggak kayak motor, nggak kayak mobil, nggak kayak sepatu. Jadi gue suka, bahkan prinsip-prinsip desain produk adalah yang gue pakai untuk gue berkarya seperti hari ini. Karena yang gue, bahkan stand up comedy special pun gue sebut sebagai produk. Jadi prinsip industri, desain produk industri yang diajarin juga dari sana ilmunya. Itu kepake untuk di sini. Bahkan gue belajar presentasi, belajar pemasaran, belajar ngeliat market itu juga dari kuliah. Nah kalau gue kan dulu nggak ngerti kenapa bukan nggak ngerti sih, maksudnya pas gue dulu kuliah itu kalau ada tugas kelompok gue tuh males mikirnya, tapi paling seneng kalau jadi moderator. Taunya kesini-sini kebawalah ngomong gue ini sampai ke dosen, sampai ke bikin YouTube berani depan kamera, public speaking. Nah kalau Bang Panji ini ada nggak tanda-tanda stand up comedy pada saat masa kuliah? Kuliah ada. Pertama-tama sih emang gue seneng ngelawak aja dari dulu tuh. Anak-anak tahu gue suka ngelawak, suka bercanda, mereka tahu. Tapi lebih lagi karena dulu tuh gue sangat ekstrim. Kalau lagi nggak ada kuliah, salah satunya adalah kuliah ergonomi Pak Martinus. Halo Pak Martinus, Anda sering hilang dari kuliah karena proyek. Dulu Pak Martinus paling sering tuh, selama 1 semester kayaknya gue kuliah cuma 2 kali 3 kali ketemu sama Pak Martinus selama setahun. Sisanya ngasih berkas aja? Iya, ngasih berkas doang, tiba-tiba ngasih ujian. Orangnya jarang banget muncul. Nah kalau lagi nggak ada kuliah, kalau kita lagi nongkrong di warung roti bakar, anak-anak tuh suka, Enji cerita dong asal muasal gelas. Terus gue ngarang, suatu hari ketika air mengisi seluruh permukaan bumi. Terus gue ngarang sejam, improvisasi aja. Nama-nama karakternya adalah nama-nama anak yang sekitar di situ gitu. Terus mereka senang karena nama karakter disebut, tiba-tiba gue bikin mati gitu. Wah, mereka berketawa gitu. Terus aja sejam kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi mata kuliah yang kosong, Ji cerita dong asal-muasal bakyak gitu. Ntar, Ji cerita dong asal-muasal spidol. Terus aja. Jadi gue sering diminta, lama-lama gue mikir, gila ini gue nih kuat ngomong lama, seneng ngomongnya, seneng bikin orang ketawa. Kenapa ya gue nih apa? Sampai akhirnya gue ngelihat stand up comedy untuk pertama kali dan sadar bahwa oh ini harusnya tuh gue tuh ini pekerjaan untuk gue gitu. Berarti pada saat sebelum itu pernah kerja juga? Kerja kantoran atau? Pertama kali kerja benar-benar kerja tuh sebenarnya jadi penyiar radio. Karena gue pikir pinter, karena waktu belum tahu stand up, gue pikir pinter ngomong, kuat ngomong lama dan bisa bikin orang ketawa tuh penyiar. Iya. Tapi sebelum itu gue sebenarnya udah pernah punya penghasilan juga. Gue tuh di ITB tuh ada namanya Bulletin Boulevard namanya. Gue ilustrator di situ, dibayar gue lupa ya 50.000 atau 25.000 per gambar. Itu udah mahal banget itu. Gue nggak ingat sih, tapi lumayan tuh gue pakai untuk makan. Banget. Terus duitnya dari mana juga gue nggak tahu tuh mereka tuh. Mungkin dari kampus kali ya. Terus jadi kerja gitu. Kalau misalkan hari ini ada artikel tentang biaya kuliah naik, gue disuruh bikin ilustrasinya. Itu cuma berjalan mungkin 3 bulan. Terus radio lah paling. Habis radio gue jadi account executive sales sebenarnya di sebuah TV agency. Habis itu pindah ke UPS. Oh, UPS. Nah, biasanya kan mahasiswa itu dia pengen kerja pada, menurut Abang itu dia mahasiswa ini perlu nggak sih dia mempertimbangkan? Kadang mereka itu mikir
kok gue ambil ini tapi gue nggak suka sama kerjaan, tapi gue harus kerja nih. Nah itu kan ada dilema di situ. Nah itu menurut abang gimana? Menurut gua sebenarnya salah satu tugasnya kita ya mumpung masih kuliah. Ini yang nonton rata-rata kuliah ya berarti. Banyak kan mahasiswa. Menurut gua kalau masih kuliah dimanfaatkan untuk mencari tahu kebiasaan dan kesukaan. Jadi karena menurut gua sukses itu datang dari mengawinkan dua dunia, dunia yang kita suka, dunia yang kita bisa. Dunia yang kita bisa itu secara umum biasanya adalah dunia kompetensi, kebiasaan yang diajarkan di kuliah. Kita bisa nih, walaupun mungkin nggak suka, tapi kita bisa. Orang kita diajarin sama orang kompeten, guru besar, profesor, mereka ngajarin kita, mereka mindahin ilmunya ke kita, bisa kita, walaupun mungkin nggak suka. Di sisi lain ada dunia yang kita suka, tapi kita nggak bisa. Contoh, misalnya dia bisanya adalah administrasi pembukuan, bisa, tapi dia nggak suka dunianya. Kalau mau kerja dari kebiasaan bisa aja, dan pasti berpenghasilan dan mungkin oke aja. Cuma mungkin nggak bahagia, karena dia nggak peduli sama dunianya gitu. Jadi dia jadi administrasi pembukuan di sebuah perusahaan kontraktor gitu. Dia nggak gitu peduli dunianya, bisa tapi nggak bahagia. Sebaliknya misalnya ada orang yang sukanya sepak bola, tapi nggak bisa jadi atlet. Skillnya nggak ada, mungkin badannya dengkulnya pernah cedera gitu, tapi dia suka. Kalau dia paksain padahal nggak bisa, ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kuncinya adalah ngawinin kebiasaan. Kalau dia bisanya adalah administrasi pembukuan dan suka sepak bola, maka perpotongan di tengahnya adalah misalnya nih jadi manajer untuk pemain sepak bola, atau bahkan jadi orang keuangan di klub sepak bola. Apalagi klub sepak bola sekarang banyak yang udah mulai terorganisir dengan sangat baik gitu ya. Jadi dunianya dia suka, tapi dunianya dia bisa juga, dunia pekerjaannya dia bisa. Nah kalau dia bisa ngawinin kesukaan dan kebiasaan, harusnya dia menjalani hidup yang bahagia. Jadi tergantung ke mahasiswa lagi, dia di posisi lagi membutuhkan uang atau enggak kah? Iya betul. Kalau membutuhkan uang, dia mau nggak mau pasti harus ngambil, ya udah yang ada aja lah. Yang ada aja dan yang dia bisa. Iya, terkait sama pendidikannya dia gitu kan. Kan nggak mungkin kalau dia kuliahnya administrasi pembukuan, dia kerja IT kan jauh dong, nggak bisa bikin website. Jadi pasti dia akan kerja yang dia bisa aja. Tapi menurut gua, dia tetap harus mencari kesukaannya apa. Dan masalahnya kesukaannya itu bukan sesuatu yang bisa ditemuin di kampus dan cepat itu. Iya, butuh waktu dan biasanya nggak di kampus nemunya. Kayak suka sepak bola kan nggak dapat dari kampus. Gua suka ngelawak juga nggak dari kampus gitu. Makanya gue selalu bilang banyak main, jangan cuma banyak belajar. Karena bermain adalah belajar yang dilakukan secara sukarela. Dari main itulah lu tahu lu sukanya apa. Dari main gue tahu gue suka bikin orang ketawa. Nah kalau kita nggak nemu kesukaan kita apa, karena kita jarang main, ya bisa aja ngerja dari kebiasaan doang. Tapi gue khawatir lu nggak sebahagia itu. Sementara masa-masa kerja menghabiskan 30 tahun kurang lebihnya. 20, 30, 40, 50. Dari 20 sampai 50. Masa lu mau menghabiskan 30 tahun ngelakuin sesuatu yang lu gak suka, walaupun lu bisa, yang lu gak suka. Yang lu bilang The Living Dead. Iya betul, zombie, The Living Dead. Hidup tapi gak punya kehidupan. Hidup lu tuh gerak. Hidup untuk weekend. Sabtu Minggu tuh bahagia, Senin suram gitu. Nah buat apa gitu lu menghabiskan 30 tahun kayak gitu. Jadi lu harus tahu kesukaan lu apa untuk bisa dikawinin dengan dunia kebiasaan lu. Tapi kalau lu mau temuin kesukaan harus banyak main. Nah nanti biasanya alasannya adalah nggak ada waktu. Ya udah terserah aja. Itu sesuatu yang lu perjuangkan. Kalau lu ngerasa penting ya udah lu berjuang untuk bisa nemu. Nah biasanya kan mahasiswa ini punya idola nih bang. Dia idola tapi gayanya ngikutin idolanya, tapi dia nggak ngikutin prosesnya. Nah gimana tuh bang maksud? Bang? Goblok. Pertama tuh gini. Misalnya kayak ini apa? Idolanya Mark Zuckerberg. Dia yang kaosan aja. Jadi dia abis itu mahasiswa, Pak itu Mark Zuckerberg aja kaosan. Ya dia Mark Zuckerberg, lu siapa gitu? Kalau gue kasih tahu gitu. Ya lu siapa? Belum ada siapa-siapanya. Gimana lu? Kenapa gaya lu kayak Mark Zuckerberg gitu? Ya memang goblok itu orang. Yang lu lihat tuh jangan dia sekarang kan. Kalau emang lu mengidolai dia, harusnya bagian dari mengidolai dia membuat lu mempelajari semua tentang dia, termasuk awalnya, perjalanannya. Buat dia pakai kaos dan pakai jeans dan pakai sneakers itu kan sebentuk perlawanan. Dia udah ngelakuin itu dari zaman dia ke kantor venture kapitalis gitu. Jadi mungkin udah pernah tahu ceritanya di mana dia datang ke VC-nya pengen invest di Facebook, dia akan nolak, tapi dia datang dengan
masih pakai ini baju tidur, sengaja itu disengajain, dia cuma pengen lihat, ini gue emang kayak gini. Kartun namanya aja I'm CEO Bitch gitu, emang dia pengen bikin perlawanan itu, dia punya alasan. Lo kalau misalnya alasan lo cuma ikut-ikutan, ya berarti lo nggak layak. Dia bisa kayak gitu karena dia punya konsep, dan untuk bisa dipercaya itu konsep bener, dia berproses gitu. Jadi ya, kalau lu cuman ngelihat ujungnya itu salah. Dan yang kedua, sebaiknya punya idola juga cuma satu, biar nirunya bukan cuma dari satu orang. Kalau lu nirunya cuma jadi satu orang, lu jadi copycatnya orang ini. Tapi kalau misalnya lu punya banyak, lu kombinasiin, ininya dapat dari si A, ininya dapat dari si B, ininya dapat dari si C, lu kombinasiin, jadilah diri lu gitu kurang lebih. Dan gue pernah lihat di berita Nadiem Makarim pun pas sebelum dia Gojek besar sekarang rapi, maksudnya pakai jas, dia saat dia mempromosikan Gojek dan udah terkenal baru dia pakai kaos. Nah, kalau gue bisa ngasih contoh ke mahasiswa itu, Nadiem aja pada dulu pun ya dia dia profesional gitu, jadi nggak ngikutin. Ya ada kutipan bagus dari ADMS. First you play by the rule, and then you play with your heart. Iya. Jadi pertama lu ikutin dulu aturannya, baru lu gunakan hati lu. Kalau aturannya mengatakan ada cara berpakaian tertentu, ya ikutin dulu aja aturannya. Kalau masa DMS tuh ngomongin piano, first you play by the rule. Mainin lagu ini aja dulu, tung 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 tung, kling kling. Itu basic aja, basic. First you play by the rule. Kalau lu udah jago, baru lu bermain dengan hati lu terserah deh mau mengubah. Mungkin lu nggak butuh bagan lagi. Stand up juga gitu. Pertama lu ngikutin aturannya. Lu nulis aja yang bener. Belum nulis yang bener, lu udah mau bikin joke tentang Islam, bikin joke tentang yang dark karena idola kayak gitu. Ya dia kayak gitu karena udah ngelewatin banyak, dan dia gitu ada alasan, bukan cuma sekedar pengen edgy biar kelihatan kayak orang gede gitu. Jadi first you play by the rule, and then you play with your heart. Kalau lu udah ngerti rule-nya gitu. Nah biasanya kan tuh kalau udah kuliah nih, habis itu mau kerja, orang tua jangan ke sana.